Aku dan anakku kelaparan, tapi ternyata suamiku di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mak, aku lapar. Suara kecil itu terdengar lirih di tengah keheningan sore yang muram. Bayu, bocah berusia 3 tahun itu, duduk di lantai tanah rumah mereka yang sudah lapuk, memeluk perutnya yang kosong. Revi, adiknya yang baru setahun, merengek dalam gendongan Susi. Tubuh mungilnya panas, mungkin karena lapar atau demam. Susi sendiri tak tahu pasti. Di dapur, hanya ada tungku kayu dingin dan periuk kosong. Beras sudah habis sejak 2 hari lalu. Susi hanya bisa memberi anak-anaknya air gula yang ia buat dari sisa setetes gula pasir yang masih tersisa di kaleng berkarat. Air matanya menetes saat ia mengaduk air itu pelan-pelan. Sabar ya nak, nanti bapak pulang. Bapak pasti bawa makanan, ucapnya dengan suara bergetar. Bayu menatap wajah ibunya yang pucat. Ia tak benar-benar mengerti apa itu lapar dalam arti luas. Tapi perutnya yang perih membuatnya tahu bahwa sesuatu tidak baik sedang terjadi. Mak, bapak lama banget. Katanya mau cepat pulang bawa uang. Bapak bohong ya, Mak? Tanya bocah itu lagi. Susi tertegun. Dadanya terasa sesak. Ia memeluk Bayu erat, mencoba menenangkan anaknya yang mulai menangis. Jangan bilang gitu, nak. Bapak nggak bohong. Mungkin bapak lagi kerja keras di kota. Biar nanti kita bisa makan enak ya. Namun suaranya sendiri terdengar seperti kebohongan. Ia tak tahu lagi harus menjawab apa. 2 bulan sudah sejak Gofur pergi merantau dengan janji. Sabar sus, aku ke kota cari kerja. Biar anak-anak bisa sekolah. Biar kita nggak makan ubi terus tiap hari. Tapi sejak hari ia pergi, tak ada kabar. Satu surat pun tidak. Uang yang dulu sempat ditinggalkan dari hasil menggadaikan rumah sudah habis untuk beli beras, susu Revi, dan bayar utang kecil di warung. Sekarang, mereka bahkan tak punya apa-apa lagi. Rentenir yang menggadai rumah sudah 2 kali datang menagih. Kata mereka, jika bulan ini tak bisa menebus, rumah itu akan dijual. Susi memandangi atap rumah yang bocor, menahan tangis. Ia tak tahu kemana harus pergi kalau rumah ini hilang. Mak, perutku bunyi lagi, kata Bayu polos. Susi menggigit bibir. Ia menatap periuk kosong. Lalu membuka tudung saji yang hanya berisi sepotong singkong rebus sisa pagi. Ia memotongnya kecil-kecil, memberikannya pada Bayu. Nih, makan ini dulu ya, biar perutnya gak marah, ucapnya lembut. Bayu menerimanya dengan senyum kecil. Tapi belum sempat menelan, Revi kembali menangis keras. Susi menimang anak bungsunya sambil menahan air mata. Revi sayang, sabar ya nak. Mak juga lapar kok, ucapnya lirih. Hujan tiba-tiba turun deras. Atap bocor meneteskan air di beberapa sudut rumah. Bayu berlari mengambil ember bekas cat untuk menampung air yang menetes. Mak, rumah kita bocor lagi, katanya polos. Susi hanya mengangguk pelan, tanpa suara. Ia duduk di lantai, memeluk kedua anaknya, membiarkan air hujan dan air mata bercampur di pipinya. Di luar, suara petir menggelegar, seakan ikut merasakan perih yang sama. Dalam hati, ia berdoa lirih. Ya Allah, kalau suamiku masih hidup, tolong jaga dia. Tapi kalau dia lupa jalan pulang, tolong kirimkan aku kekuatan untuk bertahan. Di tengah tangis anak-anaknya, Susi hanya bisa berbisik pelan pada Bayu yang terus bertanya, Mak, kapan bapak pulang? Dan kali ini Susi tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk Bayu lebih erat sambil menatap kosong keluar jendela. Berharap angin membawa doa kecilnya sampai ke telinga suaminya yang entah di mana. Pagi itu, matahari belum tinggi. Tapi suara ketukan keras di pintu membuat Susi terlonjak. Revi yang baru saja tertidur di pangkuannya pun kaget, menangis nyaring. Bu Susi, keluar! Saya tahu Bu Susi ada di dalam. Suara berat seorang pria menggema dari luar. Susi mengenal suara itu, Pak Darman, rentenir yang menggadai rumahnya dulu. Ia memeluk Revi erat dan menatap Bayu yang baru bangun, rambutnya acak-acakan. Mak, siapa itu? Tanya Bayu polos sambil mengucek matanya. Orang yang mau nagih utang nak, jawab Susi pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ketukan itu makin keras. Bu Susi,
Kalau nggak keluar, saya dobrak pintunya. Susi berdiri dengan kaki gemetar, membuka pintu itu perlahan. Angin pagi masuk membawa hawa dingin. Dan di depan rumah berdirilah dua orang pria besar bersama Pak Darman yang memegang selembar kertas di tangannya. Sudah sebulan lewat dari waktu, Bu Susi. Kalau nggak bisa tebus, rumah ini saya jual. Saya butuh kepastian hari ini, katanya dengan nada tinggi. Susi menunduk, menahan tangis. Pak, saya mohon, kasih saya waktu sedikit lagi. Suami saya merantau ke kota. Mungkin sebentar lagi dia kirim uang. Saya, sebentar lagi, potong Pak Darman sinis. Udah 2 bulan, Bu Susi. Saya juga butuh makan. Saya bukan lembaga sosial. Susi tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu Gofur belum tentu akan kembali. Tapi bagaimana bisa ia kehilangan rumah satu-satunya peninggalan orang tuanya? Tempat anak-anaknya berlindung, walau lapuk dan bocor. Bayu berlari keluar. Berdiri di depan ibunya dengan tangan kecil terangkat, seolah melindunginya. Jangan marah-marah ke mak saya, katanya lantang. Bapak saya mau pulang kok. Bapak saya kerja di kota, nanti bawa uang banyak. Pak Darman mendengus, melirik ke arah anak kecil itu dengan sinis. Kalau bapakmu betul-betul kerja, udah dari kemarin dia kirim uang. Ini jelas gak niat tebus. Ia memberi isyarat kedua pria yang bersamanya. Catat aja, minggu depan kita ambil rumah ini. Kalau belum lunas, keluar semua dari sini. Susi merasa dunia runtuh di hadapannya. Setelah mereka pergi, ia duduk di tanah, menangis terisak. Bayu memeluknya dari samping, sementara Revi merengek di pangkuan. Mak, jangan nangis. Bapak pasti pulang, Mak. Bayu janji nggak nakal lagi deh. Susi menggenggam tangan kecil anaknya, menatap wajah polos itu dengan mata sembab. Mak nggak apa-apa, Nak. Mak cuma takut kalau kita nggak punya tempat tinggal. Kalau rumahnya diambil, kita tidur di mana, Mak? Pertanyaan itu seperti anak panah menembus hati Susi. Ia menatap langit-langit rumah yang sudah bolong, seolah mencari jawaban di antara papan kayu yang berderit. Sore harinya, ia memberanikan diri keluar rumah untuk mencari kerja. Ia menitipkan Bayu dan Revi ke tetangga, Bu Parti, janda tua yang sering membantu memberi air panas atau beras segenggam bila mereka kehabisan. Tapi di kampung itu, pekerjaan seperti mustahil ditemukan. Tak ada pabrik, tak ada toko besar, hanya sawah kering dan ladang yang dibiarkan kosong karena kemarau. Beberapa rumah pun mulai rusak, ditinggal penghuninya merantau. Susi menatap jauh ke jalan desa yang berdebu, menahan air matanya. Mas Gofur, di mana kamu sekarang? Anak-anak nungguin kamu pulang. Aku juga masih percaya kamu bakal balik, batinnya. Malam itu, Bayu kembali bertanya dengan suara lembut sebelum tidur. Mak, kalau rumah kita diambil, apa Bapak tahu jalan pulangnya? Susi terdiam lama. Akhirnya, ia tersenyum kecil meski air matanya mengalir. Kalau Bapak lupa jalan, nanti Mak yang cari dia ya, Nak, jawab Susi. Seminggu berlalu, janji Susi untuk menebus rumah makin terasa seperti mimpi yang jauh. Tak ada uang, tak ada kabar dari Gofur, dan waktu yang diberikan Pak Darman hampir habis. Setiap pagi, Susi bangun lebih cepat dari ayam berkokok. Ia menimba air dari sumur tua di belakang rumah, lalu berjalan ke rumah tetangga yang kadang membutuhkan bantuannya. Hari-harinya kini diisi dengan mencuci pakaian orang, bukan untuk upah uang, tapi sekedar sepiring nasi dan sedikit lauk untuk anak-anaknya. Pagi itu, Susi berdiri di belakang rumah Bu Yanti. Air cucian dingin menusuk tangan. Busa sabun membuat kulitnya perih dan kasar. Tapi ia tak berhenti, karena hanya itu yang bisa ia lakukan agar Bayu dan Revi bisa makan. Sus, kamu gak capek tiap hari nyuci begini? Tanya Bu Yanti yang duduk di kursi bambu sambil menjemur pakaian. Susi tersenyum lemah. Capek, Bu. Tapi kalau saya berhenti, anak-anak saya makan apa? Jawabnya. Bu Yanti menatap wajah Susi yang pucat. Wanita muda itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya kusut, matanya cekung, tapi senyumnya masih lembut. Ini Sus, ucap Bu Yanti menyerahkan piring berisi nasi, sepotong ikan asin dan sayur bening. Buat Bayu sama Revi ya, kamu makan nanti di rumah. Susi menerima piring itu dengan kedua tangan bergetar. Makasih banyak Bu, semoga Allah balas kebaikan Ibu. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. Ia tak ingin Bu Yanti merasa lebih iba dari yang sudah-sudah. Di rumah,
Bayu langsung berlari menyambut ibunya begitu pintu dibuka. "Mak, bawa makan?" tanyanya dengan mata berbinar. Susi tersenyum. "Iya nak, nih makan dulu. Ada ikan asin loh." Bayu tertawa kecil. "Ikan? Aku suka ikan!" teriaknya. Ia segera duduk di lantai, makan dengan lahap. Susi memperhatikan dari jauh, menatap anaknya yang begitu bahagia hanya dengan nasi dan ikan asin kecil. Hatinya mencubit sendiri. Begitu sederhananya kebahagiaan mereka. Sementara itu, Revi masih merengek di pangkuannya. Tubuh kecil itu tampak lemah, badannya mulai kurus karena kurang gizi. Susi menyuapinya sedikit demi sedikit, meski air mata hampir jatuh setiap kali sendok itu menyentuh bibir mungil putrinya. Sore datang, langit memerah di atas desa. Susi duduk di depan rumah sambil menatap jalanan sepi, berharap ada sesosok laki-laki yang berjalan dari kejauhan, membawa tas, tersenyum dan berkata, "Sus, aku pulang." Tapi bayangan itu hanya angin. Tak ada langkah kaki, tak ada kabar. Bayu duduk di sebelahnya sambil menggambar di tanah dengan ranting kering. "Mak, kalau bapak udah kaya, kita bisa beli rumah baru nggak?" Susi terdiam, lalu tersenyum samar. "Bisa nak, asal bapak kerja keras di kota sana," jawab Susi lembut. "Bapak kerja buat kita ya mak?" Tanyanya lagi. "Iya, buat Bayu sama Revi juga." Hening, hanya suara jangkrik dan desir angin sore. Dalam hatinya, Susi tahu bahwa semua itu mungkin hanya harapan kosong. Tapi harapan itulah satu-satunya yang membuatnya masih kuat berdiri. Malamnya, ia berbaring di samping anak-anaknya yang sudah tertidur pulas dengan perut kenyang sedikit nasi dari upahnya. Susi menatap atap rumahnya yang bocor, lalu berbisik lirih. "Ya Allah, beri aku kekuatan sampai Gofur pulang. Jangan biarkan anak-anakku lapar lagi." Hujan turun pelan di luar, menetes lewat celah genteng, menimpa pipi Susi. Ia tak tahu mana yang lebih dingin, air hujan atau rasa kehilangan di dalam dadanya. Pagi pun tiba, udara terasa dingin dan menusuk. Matahari baru naik setinggi pohon kelapa ketika suara sepatu menghentak tanah terdengar dari depan rumah Susi. Tok, tok, tok. Ketukan keras di pintu disertai suara lantang membuat Bayu terlonjak dari tidurnya. "Bu Susi, buka pintunya. Kami datang ambil rumah ini," teriak suara yang tak asing. Pak Darman, bersama dua lelaki besar yang selalu mengikutinya. Susi yang baru selesai menimang Revi, langsung memeluk kedua anaknya erat. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. "Mak, siapa itu?" tanya Bayu dengan wajah pucat. "Diam ya nak, jangan keluar dulu," bisiknya lembut. Tapi ketukan itu tak berhenti. "Bu Susi, kami tahu kau di dalam. Sudah lewat batas waktu. Kami nggak mau alasan lagi." Dengan tangan gemetar, Susi membuka pintu. Di hadapannya berdiri Pak Darman dengan wajah dingin. Di tangan kanannya ada map coklat berisi surat. "Sudah cukup Bu Susi," katanya ketus. "Rumah ini resmi kami ambil. Suratnya sudah siap, tinggal tanda tangan." Susi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, saya mohon, kasih saya waktu sedikit lagi. Saya janji bakal cari uang. Saya udah kerja bantu orang cuci baju. Saya..." Pak Darman menepuk map itu keras ke tangannya. "Cukup, Bu. Kerja nyuci nggak bakal nutup hutang segini banyak. Ini rumah bakal dijual. Dan mulai hari ini kalian harus keluar." "Pak, ini rumah peninggalan orang tua saya. Sekarang udah bukan milikmu lagi," bentak Pak Darman tajam. Susi berusaha tetap berdiri, tapi lututnya lemas. Bayu keluar dari dalam, berlari ke arah ibunya. "Jangan usir mak saya," serunya dengan suara serak. "Bapak jahat, ini rumah kami," teriak Bayu lagi. Pak Darman melotot. "Bocah, pinggir!" Salah satu anak buahnya mendorong Bayu hingga jatuh di tanah. Bayu menangis keras, membuat Susi langsung berlari memeluknya. "Jangan sentuh anak saya," jeritnya. Namun mereka tak peduli. Dua lelaki itu masuk ke rumah, mengangkat tikar, panci, dan baju lusuh keluar, menumpuknya di halaman. Revi menangis kencang, sementara Susi hanya bisa memeluk anak-anaknya di tengah halaman rumah yang kini bukan lagi miliknya. Pak Darman hanya berdiri dengan wajah dingin. "Kau bisa ambil barangmu, tapi rumah ini mulai hari ini bukan punyamu lagi. Aku kasih waktu sejam, habis itu aku kunci pintunya." Susi tak lagi mampu menahan air mata.
Ia terisak sambil memungut pakaian anak-anaknya yang kotor dan menaruhnya ke dalam karung. Bayu terus menangis sambil berkata, "Mak, Bapak nanti nggak bisa pulang, rumahnya dikunci." Kalimat itu menusuk hati Susi dalam-dalam. Ia hanya bisa memeluk Bayu dan Revi, tak tahu harus menjawab apa. Dari seberang jalan, Bu Parti, janda tua yang sering menolong mereka, melihat kejadian itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekat. "Pak Darman, jangan kasar begitu sama perempuan dan anak kecil," bentaknya berani. "Rumah memang bukan miliknya lagi, tapi bukan berarti kalian bisa ngusir begini." Pak Darman mendengus. "Urusan saya sama dia, bukan sama ibu. Urusan kalian boleh apa saja, tapi manusia tetap harus punya hati," jawab Buparti tajam. Setelah Pak Darman dan anak buahnya pergi, Susi terduduk di tanah, tubuhnya gemetar, pelipisnya basah oleh keringat dan air mata. Buparti memegang pundaknya pelan. "Sini nak, ayo ikut ke rumah ibu, biar anak-anakmu bisa makan dan istirahat." Susi menatap wanita tua itu dengan pandangan kosong, lalu mengangguk lemah. Dengan karung lusuh di tangan dan 2 anak di pelukannya, ia berjalan meninggalkan rumahnya yang kini dikunci rapat oleh orang lain. Bayu menoleh ke belakang, menatap rumah itu dengan mata merah dan basah. "Mak, kalau Bapak pulang gimana? Bapak nggak tahu kita di mana." Susi berhenti sejenak, dadanya sesak, bibirnya bergetar. "Nanti kalau Bapak pulang, dia pasti cari kita, nak. Dia pasti tahu Mak nggak pergi jauh." Namun dalam hati kecilnya, Susi sendiri sudah tak yakin lagi. Malamnya, di rumah kecil milik Bu Parti, Susi tak bisa tidur. Bayu dan Revi sudah terlelap di lantai beralaskan tikar pandan. Tapi pikirannya terus melayang pada Gofur, lelaki yang katanya akan merubah nasib mereka. Ia menatap langit-langit rumah, bibirnya bergetar. "Mas Gofur, di mana kamu sekarang? Aku udah gak punya apa-apa lagi. Kalau kamu dengar doa ini, pulanglah." Keesokan paginya, saat Susi hendak mencuci di belakang, Bu Parti datang membawa sebuah kaleng besi tua. Kaleng itu berisi beberapa lembar uang lusuh dan koin yang sudah berkarat. "Sus," suara Bu Parti pelan tapi tegas. Susi menoleh bingung. "Ada apa, Bu?" "Ini, ambil uang tabungan saya. Nggak seberapa, tapi cukuplah buat ongkos ke kota." Susi langsung geleng-geleng. "Aduh, Bu, nggak bisa. Uang ibu pasti buat kebutuhan ibu sendiri. Saya nggak enak." "Dengar dulu, Sus," potong Bu Parti lembut. Menatapnya penuh kasih. "Saya sudah tua, hidup saya juga udah nggak lama lagi. Tapi kamu masih muda, kamu punya anak, kamu punya harapan. Pergilah cari suamimu. Siapa tahu, Gofur masih bisa diajak pulang sebelum semuanya benar-benar terlambat." Susi menatap uang di tangan Bu Parti. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlutut dan mencium tangan wanita tua itu. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus balas apa." "Balasnya gampang, nak. Kalau nanti udah bahagia, jangan lupa bantu orang susah juga," kata Bu Parti sambil tersenyum hangat. Dengan uang seadanya, Susi berangkat ke kota 2 hari kemudian. Ia membawa Bayu dan Revi. Bayu berjalan sambil menggandeng tangan ibunya. Sementara Revi digendong dengan kain lusuh di punggung. Perjalanan jauh itu melelahkan. Mereka menumpang truk sayur, lalu naik bus tua yang sesak penumpang. Tapi di setiap langkah, Susi berdoa agar perjalanan itu membawanya menemukan jawaban. Hari pertama di kota, mereka hanya tidur di emperan toko. Bayu menggigil, Revi rewel, dan Susi berusaha menenangkan keduanya sambil menatap bintang yang redup di langit kota. Hari kedua, saat pagi menjelang, seorang tukang becak yang kasihan kepada mereka menunjukkan sebuah alamat. "Kalau nggak salah, ada orang kampungmu kerja di sini. Namanya Gofur ya? Saya pernah dengar dari tukang bangunan di kompleks sebelah." Susi terlonjak. "Iya Pak, itu suami saya. Suami saya Gofur." Hatinya berdebar keras. Ia segera berjalan cepat ke alamat yang ditunjukkan. Sebuah gedung besar yang sedang dihias dengan kain putih dan emas. Penuh lampu, musik, dan tawa. Namun langkah Susi terhenti di depan pintu pagar. Matanya membesar, dadanya terasa diremas. Di sana, di antara tamu-tamu berpakaian mewah, berdirilah Gofur, mengenakan jas hitam rapi, senyum di wajahnya lebar.
sedang duduk di pelaminan dengan seorang perempuan cantik berhijab anggun di sampingnya. Tangan Susi gemetar. Dunia seakan berhenti. Bayu menarik ujung kain ibunya, menatap bingung. "Mak, itu bapak." Susi menatap anaknya, lalu kembali menatap pelaminan itu dengan air mata mengalir deras. "Iya nak, itu bapak." Gofur tertawa bersama para tamu. Tak sedikit pun menoleh ke arah gerbang. Susi menatap pemandangan itu dengan dada perih. Di kepalanya bergema semua janji Gofur dulu. Janji untuk pulang membawa uang, untuk menebus rumah, untuk membahagiakan keluarga. Namun kenyataannya, ia tak akan pernah pulang. Dan seandainya dia tidak ke kota, ia tak akan tahu kejadian yang terjadi di hadapannya sekarang. Tiba-tiba keberanian muncul di dada Susi. Ia menggenggam tangan Bayu erat, menggendong Revi, lalu melangkah masuk melewati para tamu yang kebingungan. "Maaf Bu, jangan masuk," ucap seorang penjaga mencoba menahan, tapi ia tak peduli. Dengan langkah cepat, Susi berdiri di tengah aula yang megah. Semua mata menatapnya. Musik berhenti, bisik-bisik mulai terdengar. Dan dengan suara bergetar tapi lantang, ia berteriak. "Mas Gofur, ini aku!" teriak Susi. Ruangan itu seketika hening. Gofur yang sedang duduk di pelaminan menoleh. Senyum di wajahnya langsung lenyap, berganti pucat pasi. Wajahnya kaku, antara kaget, malu, dan takut. Susi berdiri di sana. Rambutnya berantakan, bajunya lusuh. Air matanya mengalir tanpa henti. Tapi di matanya ada kekuatan, luka, dan cinta yang bertahan terlalu lama. "Mak, itu bapak kita beneran?" tanya Bayu lirih, menggenggam kain ibunya. Susi menatap anaknya dengan lirih, lalu menatap kembali ke arah pria yang dulu bersumpah akan menjemput mereka dari kemiskinan. "Iya nak, dia bapak kamu. Bapak yang tega tinggalin kita demi pesta ini," katanya pelan tapi tajam, membuat semua orang menahan napas. Ruangan megah yang tadi dipenuhi tawa dan musik, kini mendadak hening. Semua mata tertuju pada sosok Susi yang berdiri di tengah aula dengan baju lusuh, membawa bayi dan menggandeng anak kecil. Bayu menatap ayahnya dengan mata bingung dan sedih. Sementara Revi menangis di gendongan karena bisingnya suasana. "Gofur!" Suara Susi pecah di udara. "Lihat aku, lihat anak-anakmu. Ini keluarga yang kamu tinggalin 4 bulan lalu dengan janji mau pulang bawa rezeki. Tapi sekarang, kamu malah duduk di pelaminan." Para tamu saling berbisik. Ada yang menutup mulut, ada yang menatap Gofur dengan tatapan jijik. Musik berhenti total. Calon pengantin perempuan, seorang wanita muda cantik dengan gaun putih berhias renda emas, berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat tapi matanya menyala penuh amarah. "Gofur, ini siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Gofur tak mampu menjawab. Lidahnya kaku, wajahnya memucat, dan tubuhnya goyah. Ia menatap Susi seperti melihat hantu masa lalu yang seharusnya tak pernah muncul. "Yumi, aku bisa..." Namun sebelum Gofur menyelesaikan kalimatnya, tamparan keras mendarat di pipinya. Suara itu menggema hingga ke sudut ruangan. Semua orang terdiam. Calon istrinya menatap Gofur dengan air mata marah. Kamu udah nikah. Kamu punya istri dan anak. Gila kamu Gofur." Gofur hanya diam menunduk. Wanita itu menatap Susi dengan mata berair. "Mbak, saya nggak tahu apa-apa. Dia bilang dia duda. Saya pikir dia orang baik." Susi menelan ludah. Suaranya lembut tapi tegas. "Saya nggak salahkan kamu, Neng. Kamu juga korban kebohongan dia. Tapi saya datang ke sini bukan buat rebut siapa-siapa. Saya cuma mau nunjukin inilah yang dia tinggalkan. Aku, istri sahnya, dan 2 anak yang tiap malam nunggu bapaknya pulang." Beberapa tamu mulai bergumam keras. "Ya Allah, tega banget. Kasihan anak-anaknya. Laki-laki benar-benar gak punya malu." Calon istri Gofur menatapnya dengan amarah bercampur jijik. "Pernikahan ini batal. Aku gak mau jadi istri pengkhianat," katanya lantang, lalu berlari meninggalkan aula dengan air mata mengalir deras. Gofur mencoba mengejar, tapi Bayu tiba-tiba menarik ujung celananya. "Bapak mau pergi lagi?" "Bayu lapar, Pak. Bayu nungguin bapak pulang tiap malam," ucap bocah itu. Langkah Gofur terhenti. Ia menatap wajah anaknya.
Wajah kecil yang dulu ditinggalkan dengan janji manis, kini menatapnya dengan luka yang tak bisa dihapus. Susi memandanginya dengan pandangan campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga sedih. Kamu tega, Gofur. Kamu gak ada rumahku. Kamu janji pulang bawa uang. Tapi kamu malah bawa perempuan lain buat gantiin aku. Apa aku segitu gak berharganya di mata kamu? Tanya Susi dengan dingin. Suara Susi bergetar, tapi ruangan itu cukup sunyi untuk membuat semua orang mendengarnya jelas. Gofur jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Aku hilaf, Sus. Aku gak sanggup hidup miskin terus. Aku pikir kalau aku nikah sama dia, hidup kita bisa berubah. Aku bakal bantu kalian nanti. Cukup. Suara Susi meninggi untuk pertama kalinya. Air matanya jatuh deras, tapi tangannya tetap tajam. Bukan uang yang kami tunggu, Gofur. Kami cuma pengen kamu pulang. Anakmu cuma nanya tiap malam, Mak, kapan Bapak pulang? Dan kamu bahkan gak tahu harus jawab apa. Bentak Susi. Gofur terdiam. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan. Semua yang hadir di pesta itu menunduk. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Susi mengusap pipi Bayu, lalu menggendong Revi lebih erat. Mulai hari ini, kamu gak perlu pulang, Gofur. Karena rumah yang dulu kamu gadaikan, itu bukan cuma bangunan. Itu tempat aku menaruh harapan. Dan harapan itu sudah kamu jual. Susi berbalik, melangkah keluar aula dengan langkah kontai tapi tegas. Bayu menoleh ke belakang, menatap ayahnya yang kini terjatuh di lantai, menangis menyesali diri sendiri. Pesta yang seharusnya jadi hari bahagia, berubah jadi saksi dari hancurnya sebuah janji. Malam setelah pesta itu, Susi duduk di pinggir jalan bersama Bayu dan Revi. Hujan baru saja reda, udara kota terasa lembab dan menusuk. Di dadanya masih terasa sesak, luka karena pengkhianatan yang baru saja ia saksikan sendiri. Bayu bersandar di pangkuannya, terlelap karena kelelahan. Revi sudah lama tertidur dalam gendongan. Susi menatap langit, berbisik lirih. Ya Allah, kalau memang bukan dia takdirku, jangan biarkan aku terus menunggu yang tak pasti. Saat itulah, dari kejauhan, seorang wanita parubaya datang menghampiri. Ia mengenakan kebaya sederhana namun rapi, dengan wajah teduh dan mata penuh iba. Nak, kamu yang tadi di pesta itu ya? Tanyanya pelan. Susi kaget, buru-buru berdiri. Iya, Bu. Maaf kalau saya sudah bikin keributan tadi. Saya cuma... Wanita itu tersenyum lembut. Gak apa-apa, Nak. Semua orang di pesta tadi lihat kebenaran. Justru kamu kuat sekali. Wanita itu memperkenalkan diri. Nama saya Gustia. Saya tamu dari pihak perempuan. Waktu lihat kamu tadi, hati saya langsung terenyuh. Susi menunduk malu. Saya nggak tahu lagi harus kemana, Bu. Saya cuma pengen bawa anak-anak saya hidup tenang. Bu Gustia terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut. Kalau begitu, ikut saya, Nak. Di rumah saya butuh asisten rumah tangga. Kamu bisa bantu-bantu, tinggal di sana, dan anak-anakmu ikut. Rumah saya besar, tapi sepi. Mata Susi membesar, air matanya menetes. Bu, apa Ibu yakin mau menampung orang seperti saya? Saya nggak punya apa-apa, Bu. Bahkan baju ganti pun cuma ini. Bu Gustia tersenyum hangat. Yang saya butuh bukan orang kaya, tapi orang jujur. Dan saya bisa lihat itu dari cara kamu melindungi anak-anakmu. Tanpa pikir panjang, Susi menerima tawaran itu. Malam itu juga, Bu Gustia membawa mereka ke rumah besarnya di pinggiran kota. Rumah bercat putih dengan halaman luas dan pepohonan rindang. Susi dan anak-anak diberi kamar kecil di bagian belakang rumah. Tapi tempat itu terasa seperti istana bagi mereka. Ada kasur empuk, dapur bersih, dan makanan hangat di meja. Bayu menatap sekeliling dengan mata berbinar. Mak, ini rumah kita sekarang. Susi mengelus kepalanya lembut. Iya, Nak. Tapi ini rumah orang baik. Kita harus jaga sikap ya. Jangan bikin repot, Bu Gustia. Hari demi hari berlalu. Hidup Susi mulai berubah. Ia rajin bekerja, menyapu halaman, mencuci piring, menyetrika baju, dan menjaga kebun kecil di belakang rumah. Bu Gustia memperlakukannya bukan sebagai pembantu, tapi seperti keluarga sendiri. Setiap sore, Susi diajak duduk minum teh bersama sambil bercerita tentang anak-anaknya. Suatu hari,
Bu Gustia menatap Susi sambil tersenyum. Susi, kamu cantik loh sekarang. Kulitmu bersih, matamu cerah lagi. Kamu udah gak kayak waktu pertama datang. Susi tersenyum malu. Mungkin karena hati saya sudah lebih tenang, Bu. Dulu setiap hari saya cuma nangis. Sekarang saya punya tempat buat bernaung. Di sela kesibukannya, Susi tak pernah lupa menghubungi Bu Parti di kampung. Lewat telepon umum di warung dekat rumah majikannya. Ia selalu mengabari keadaan mereka. Bu Parti, saya sudah kerja sekarang. Anak-anak sehat. Saya tinggal sama majikan baik hati, Bu, ucapnya. Dari seberang, suara Bu Parti terdengar bahagia sekaligus haru. Alhamdulillah, Sus. Ibu tenang dengarnya. Tapi jangan lupa jaga diri ya. Dunia kota itu berat, banyak cobaan. Susi tersenyum sambil mengusap pipinya yang basah oleh air mata bahagia. Iya, Bu. Saya janji bakal hati-hati. Beberapa bulan kemudian, Susi mulai mengirimkan sedikit uang lewat wesel pos ke kampung. Namun saat Ibu Parti menerima kiriman itu, ia langsung menelepon dengan suara gemetar. Sus, buat apa kirim uang ke Ibu? Simpan aja, Nak. Buat masa depan Bayu sama Revi, Ibu masih bisa makan dari kebun. Susi terdiam lama. Air matanya menetes pelan. Bu Parti, kalau bukan karena Ibu, mungkin saya nggak akan sampai sejauh ini. Jadi biarlah ini jadi tanda terima kasih saya. Bu Parti tertawa kecil dari seberang. Kalau gitu, Ibu terima doanya aja, Nak. Bukan uangnya. Doa Ibu cuma satu. Semoga hidupmu gak sedih lagi. Susi menatap langit sore dari jendela dapur rumah Bu Gustia. Senyum tipis di wajahnya. Angin lembut meniup rambutnya. Dan di dada terasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia memeluk Bayu dan Revi malam itu. Berbisik lembut di telinga mereka. Lihat, Nak, kita memang kehilangan rumah. Tapi Allah kasih kita tempat baru yang lebih baik. Setelah kekacauan besar di pesta pernikahannya, hidup Gofur benar-benar hancur. Nama baiknya tercoreng. Bukan hanya di depan keluarga Yumi, tapi juga di lingkungan tempatnya bekerja. Pagi setelah kejadian itu, Gofur datang ke kantor tempatnya biasa bekerja sebagai office boy. Sebuah perusahaan besar milik ayah Yumi, Pak Bram Santoso. Semua mata menatapnya dengan sinis. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut ruangan. Itu tuh, yang hampir nikah sama anak bos. Katanya sudah punya istri dan anak. Ya ampun, dasar laki-laki gak tahu diri. Langkah Gofur terasa berat. Ia ingin menjelaskan, tapi apa gunanya? Semua orang sudah tahu. Atau setidaknya, mereka hanya tahu dari satu sisi. Sisi yang memalukan bagi dirinya. Sesampainya di ruangan HRD, Pak Bram sudah menunggunya dengan wajah tegang. Gofur? Suara Pak Bram rendah tapi tegas. Saya nggak menyangka kamu setega itu. Selama ini saya percaya sama kamu. Saya pikir kamu laki-laki jujur, pekerja keras. Tapi ternyata kamu menipu kami. Gofur menunduk dalam-dalam. Saya salah, Pak. Tapi saya nggak niat nipu siapapun. Saya cuma, cukup. Potong Pak Bram dengan nada tinggi. Kamu kira nikahin anak saya itu permainan? Kamu tahu berapa besar luka yang kamu buat di hati Yumi? Dia nggak mau makan sejak kemarin. Gofur terdiam. Dadanya sesak. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tertahan. Pak, saya juga nggak tahu gimana bisa sejauh ini. Yumi yang datang ke saya duluan. Dia yang bilang nggak peduli masa lalu saya. Saya memang salah karena nutupin soal Susi. Tapi saya juga cuma pengen bahagia, Pak. Pak Bram menatapnya tajam, lalu berdiri dari kursinya. Kamu dipecat, Gofur. Dan mulai hari ini, jangan pernah injak gedung ini lagi. Surat pemecatan sudah disiapkan. Tak ada ruang untuk pembelaan. Dengan langkah gontai, Gofur keluar dari kantor yang selama ini menjadi sumber penghidupannya. Di luar gedung, angin berhembus kencang. Ia menatap gedung tinggi itu lama, sebelum akhirnya menunduk pasrah. Hari-hari berikutnya, Gofur hidup seperti bayangan. Ia menumpang di rumah kontrakan seorang teman lama di pinggiran kota. Uang tabungannya sudah habis untuk biaya pesta yang gagal itu. Yumi tak mau menemuinya lagi, dan keluarganya memutus semua hubungan. Setiap malam, Gofur menatap foto Susi dan anak-anaknya di ponsel tua yang retak. Mak, Bayu, Revi, bisiknya lirih. Kalau kalian tahu, Bapak nyesel banget. Ia teringat wajah Susi yang berteriak di depan pelaminan, menggandeng anak-anak mereka dengan mata penuh air dan juga penuh luka.
Wajah yang selama ini ia hindari, tapi ternyata malah menghantuinya siang dan malam. Dulu, ketika pertama kali bekerja di kantor itu, Gofur hanyalah OB yang rajin dan sopan. Ia sering membantu Yumi membawa berkas, memindahkan printer, bahkan kadang mengantarnya pulang kalau sedang lembur. Yumi, gadis muda yang manja namun lembut hatinya, perlahan menaruh simpati pada Gofur. Gofur memang tampan, tubuhnya tegap karena terbiasa kerja kasar, dan di mata Yumi, ketulusan dan kesederhanaan Gofur justru menawan. Hubungan mereka tumbuh diam-diam. Yumi sering membawakan bekal. Gofur membalas dengan perhatian kecil, menjemput, melindungi dari gangguan rekan kerja yang iseng. Mungkin disitulah cinta mulai tumbuh. Namun cinta tanpa kejujuran ternyata membawa malapetaka. Kini, setelah semuanya hancur, Gofur sadar bahwa ia telah menghancurkan dua hati sekaligus, Yumi dan Susi. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, calon istri kaya, dan harga diri. Beberapa kali, Gofur mencoba mencari pekerjaan baru, tapi reputasinya sudah tersebar. Kabar tentang dirinya yang menipu anak bos membuatnya ditolak di mana-mana. Hingga akhirnya, ia hanya bisa bekerja serabutan, mengangkat barang di pasar, mencuci mobil, kadang tidur di emperan toko. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, Gofur duduk di bawah jembatan. Ia menggigil, menggenggam dompet lusuh berisi foto kecil Susi dan anak-anaknya. Dengan mata merah, ia berbisik, "Mak, kalau aku bisa balikin waktu, aku gak bakal ninggalin kalian." Langit malam menjadi saksi seorang lelaki yang akhirnya menyesali segalanya. Tapi penyesalan datang selalu terlambat. 3 tahun berlalu sejak pesta pernikahan gagal itu. Kota telah berubah, gedung-gedung makin tinggi, dan wajah-wajah baru lalu lalang tanpa mengenalnya. Tapi bagi Gofur, waktu seolah berhenti di hari ketika Susi memanggilnya di depan altar dengan tangis pilu. Kini tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Ia bekerja sebagai tukang parkir di depan sebuah minimarket besar. Seragam lusuh, peluit di leher, dan topi hitam yang sudah pudar warnanya. Setiap kali mobil bagus berhenti, Gofur selalu menunduk. Ia tidak ingin orang mengenali siapa dia dulu. Namun takdir kadang punya cara aneh untuk mempertemukan kembali yang lama terpisah. Suatu sore, sebuah mobil putih berhenti di depan minimarket itu. Dari dalam, keluar seorang wanita dengan penampilan rapi, sopan dan berwibawa. Rambutnya disanggul sederhana, langkahnya mantap. Di belakangnya, dua anak kecil ikut turun. Seorang bocah laki-laki dan perempuan kecil yang manis dengan rambut dikuncir dua. "Bayu, Revi, jangan lari ya," ucap si wanita lembut sambil tersenyum. Gofur yang berdiri tak jauh dari sana spontan terpaku. Suaranya begitu familiar. Ia menatap lebih dekat, dan jantungnya berdegup kencang. Itu Susi, wanita yang dulu ia tinggalkan. Wanita yang dulu ia sakiti tanpa ampun. Susi tampak sangat berbeda kini. Kulitnya bersih terawat, matanya tak lagi sembab. Ada ketenangan dan kekuatan di wajahnya. Bayu sudah tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 7 tahun yang sopan. Sementara Revi kecil, kini sudah mulai bisa membaca dan senang menolong ibunya membawa belanjaan. Tanpa sadar, Gofur melangkah maju, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Susi? Susi menoleh. Untuk sesaat matanya membesar. Dia hampir tak mengenali pria di depannya. Rambut berantakan, pipi tirus, dan seragam lusuh yang menempel di tubuh Gofur. "Gofur?" katanya pelan. Bayu memegang tangan ibunya, menatap bingung. "Mak, itu siapa?" Susi menatap Gofur lama sekali sebelum akhirnya berkata tenang. "Itu bapakmu, Nak." Bayu menunduk. Ia tidak berlari memeluk, hanya memandang dengan wajah datar. Ia dulu terlalu kecil saat bapaknya pergi, tapi cukup besar untuk tahu bagaimana ibunya menderita karenanya. Revi bersembunyi di balik kaki Susi, tak berani mendekat. Gofur berlutut, suaranya serak. "Bayu, Revi, maafkan Bapak. Bapak salah. Bapak khilaf ninggalin kalian. Bapak nyesel tiap malam." Susi menarik napas panjang. Dulu mungkin ia akan menangis, tapi kini air matanya sudah kering untuk lelaki itu. Yang tersisa hanya rasa iba.
bukan cinta. Saya sudah maafkan Gofur, tapi semua udah berlalu. Saya sekarang kerja sama orang baik, anak-anak sekolah. Kami udah bahagia, jadi nggak usah cari kami lagi. Gofur menunduk, matanya basah. Susi, aku cuma pengen lihat kalian bahagia, walaupun bukan sama aku. Ucap Gofur lirih. Susi tersenyum tipis, lalu mengelus kepala Bayu dan Revi. Kami memang bahagia, Gofur, karena dulu kamu pergi. Kami belajar berdiri sendiri, jawab Susi. Hening beberapa detik, hanya suara kendaraan yang lewat di antara mereka. Susi lalu menatapnya sekali lagi, dengan tenang tapi pasti. Hidupmu masih panjang, Gofur. Bertobatlah, kerja yang jujur. Jangan lari dari masa lalu, tapi perbaiki masa depanmu. Setelah itu, Susi menggandeng anak-anaknya menuju minimarket. Bayu sempat menoleh sebentar ke arah ayahnya. Bapak, jaga diri ya, ucapnya lirih. Gofur nyaris tersungkur. Kata-kata kecil itu seperti pisau yang menembus dada, tapi juga menjadi cahaya kecil dalam gelap hidupnya.